Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi algoritma priority scheduling. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Alfiana Muksin dengan NIM 2410 11086 dari kelas IK 24A. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian algoritma. Algoritma priority scheduling merupakan salah satu metode penjadwalan CPU yang menentukan urutan eksekusi proses berdasarkan tingkat prioritas masing-masing. Setiap proses diberi nilai prioritas tertentu, di mana proses dengan prioritas tertinggi akan mendapatkan giliran lebih dulu untuk dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini dapat bekerja dalam dua jenis, yaitu preemptive, proses dengan prioritas lebih tinggi dapat menghentikan proses yang sedang berjalan, dan non-preemptive, proses yang sedang berjalan akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum berpindah ke proses lain. Selanjutnya, cara kerja atau karakteristik. Cara kerja algoritma priority scheduling cukup sederhana, yaitu CPU selalu memilih proses dengan nilai prioritas tertinggi dari daftar antrian proses. Jika bersifat preemptive, proses baru dengan prioritas lebih tinggi akan segera menggantikan proses yang sedang berjalan. Namun jika bersifat non-preemptive, CPU akan menunggu hingga proses saat ini selesai. Adapun karakteristik utama algoritma ini antara lain: 1. Proses memiliki nilai prioritas. 2. Proses dengan prioritas tertinggi dijalankan terlebih dahulu. 3. Dapat bersifat preemptive maupun non-preemptive. 4. Cocok digunakan pada sistem yang membutuhkan respon cepat terhadap proses tertentu. 5. Dapat menyebabkan starvation jika tidak diatur dengan baik. Selanjutnya, kelebihan dari algoritma priority scheduling. 1. Memberikan respon cepat untuk proses yang memiliki kepentingan tinggi. 2. Efisien dalam menangani proses dengan tingkat urgensi berbeda. 3. Dapat menyesuaikan prioritas secara dinamis, misalnya meningkatkan prioritas proses yang terlalu lama menunggu. 4. Cocok untuk sistem real-time di mana beberapa proses harus selesai dalam waktu tertentu. Selanjutnya, kekurangan dari algoritma priority scheduling. Pertama, dapat menyebabkan starvation atau proses berprioritas rendah tidak pernah dijalankan karena selalu kalah dengan proses berprioritas tinggi. 2. Penentuan prioritas kadang bersifat subjektif dan sulit diukur secara objektif. 3. Menimbulkan overhead tambahan jika prioritas sering berubah-ubah. 4. Tidak selalu memberikan keadilan bagi semua proses dalam sistem. Langsung saja kita masuk di contoh soal. Pada soal ini kita diminta untuk menghitung nilai completion time, turnaround time, waiting time, serta rata-rata waiting time berdasarkan algoritma priority scheduling. Adapun data prosesnya, di sini semakin kecil nilai priority, semakin tinggi prioritasnya. Di sini, algoritma priority scheduling memilih proses dengan prioritas tertinggi yang telah datang, maka urutan eksekusi proses adalah P1 mulai lebih dulu pada waktu 0, karena hanya P1 yang sudah datang. Setelah waktu P1 datang, P2 datang dengan prioritas 1, lebih tinggi dari P1, maka CPU berpindah ke P2. Pada waktu 9, P2 datang dengan prioritas 1, lebih tinggi dari P1, maka CPU berpindah ke P2. Pada waktu 9, P2 selesai, lalu P3 prioritas 2 dijalankan dari waktu 9 ke angka 16. Terakhir P1 dilanjutkan kembali dan selesai pada waktu 21. Selanjutnya, di sini sudah terdapat nilai completion time. Ini saya akan mencari nilai TAT dengan cara mengurangi nilai CT dengan nilai AT. Sedangkan untuk mencari nilai WT, kita mengurangi nilai TAT dengan nilai BT. Dan ini hasilnya. Sekarang kita akan menghitung nilai rata-rata WT dengan cara
Pertama-tama, kita menjumlahkan semua nilai waiting time dari P1 sampai P3. Setelah itu, hasilnya kita bagi dengan jumlah proses, yaitu 3. Jadi, 22 dibagi 3 sama dengan 7,33. Kesimpulannya, dari hasil perhitungan algoritma priority scheduling diperoleh P1 selesai pada waktu 21 dengan waktu tunggu 15. P2 selesai pada waktu 9 dengan waktu tunggu 0. P3 selesai pada waktu 16 dengan waktu tunggu 7. Rata-rata waiting time sama dengan 7,33. Sekian penjelasan materi tentang algoritma priority scheduling. Sekian dan terima kasih.